kita lihat Keynes. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu ya. Jadi Fisher kita udah selesai. Fisher, kesimpulannya adalah ini. Ini adalah menurut Fisher ya. MD. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi kan ada 3. Fisher, kemudian Keynes, kemudian Friedman. Ya, ini materinya agak berat ya. Agak berat tapi nggak ada masalah ya. Anda, ini kan saya rekam, Anda melihat ini ya, terus kemudian Anda baca buku, kemudian Anda melihat ulang lagi, nah insya Allah Anda akan lebih paham ya. Fisher sudah selesai. Nah kemudian kita akan masuk kepada Keynes. Ya. Keynes kaitannya dengan Theory of Money Demand, ya, itu justru sebaliknya, beda dengan Fisher. Kalau Fisher tidak mengakui interest rate, kalau Keynes justru mengemphasize important of interest rate. Justru Keynes itu melihat bahwa interest rate itu sangat penting. Itulah yang kemudian dinamakan liquidity preference theory. Ya. Jadi kalau Fisher itu tentang money demand itu namanya quantity theory of money, ya. Kalau Keynes itu namanya liquidity preference ya, teori. Nanti Friedman ada lagi nanti. Ya, Friedman itu lebih mendekat ke Fisher daripada ke Keynes. Ya, itu. Makanya nanti disebutkan modern quantity sama dengan Fisher tulisannya, namanya. Hanya ditambahi kata-kata modern, quantity theory of money. Itu ya. Oke. Jadi sekarang Fisher sudah selesai, quantity theory of money, yaitu yang rumusnya MV sama dengan PY. Ya. Nanti saya akan balik lagi ke sini ya, karena saya akan coba nanti di akhir perkuliahan nanti menghubungkan ya dengan bagaimana ekonomi Islam melihatnya. Terus kemudian sekarang kita akan pelajari liquidity preference theory. Kalau di sini yang Keynes itu no interest ya, no interest. Kalau liquidity preference interest ya, itu menjadi penting ya di liquidity preference theory. Oke. Ini adalah teorinya Keynes. Jadi Keynes ini melihat bahwa ya ada demand for money ya, itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah motif transaksi ya. Yang kedua adalah precautionary motif. Yang ketiga adalah spekulatif motif. 3 ini ya yang membedakan 3 hal ini adalah menurut Keynes yang sebetulnya nanti banyak bedanya itu adalah nanti di spekulatif. Kalau transaction sama precautionary ini mirip-mirip dengan Fisher. Ini kan teorinya Keynes ya. Teorinya Keynes. Ya. Ini teorinya Keynes. Terus kemudian yang paling dekat 2 ini sama dengan Fisher, yang nanti membedakan itu adalah di spekulatif motifnya nanti. Ya. Nah, mari kita lihat. Motif pertama yaitu motif transaksi. Following classical tradition. Ya. Following classical itu yang dimaksud classical menurut Keynes itu siapa? Ya tadi Fisher tadi. Ya, Fisher. Fisher itu adalah classical. Ya, classical sama kemudian monetarism itu mirip-mirip. Ya, mirip-mirip, hanya penekanannya itu adalah kalau monetarism itu pada bagaimana uang itu bisa sangat mempengaruhi ekonomi. Ya. Keynes emphasized that this component of demand for money is determined primarily by level of people transaction. Ya. Jadi orang megang uang demand for money, megang uang ya, MD itu kan money demand ya. Itu tergantung dari ya level of transaction. Ya. Demand for money itu
determined primarily by level of people's transactions. Yeah. He believed that transactions were proportional to income, like economic. He took the transaction component of demand for money to be proportional to income. Maksudnya itu ya adalah sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau PY atau nominal income itu tinggi, maka demand for money akan besar. Bahasa gampangnya itu adalah ketika orang itu kaya, ya PY price kali quantity ya yang namanya income seseorang itu tinggi, maka demand for money ya kebutuhan akan uang ya itu akan tinggi juga. Yaitu kebutuhan untuk apa? Transaction. Transaction itu apa? Untuk yang keperluan sehari-hari. Ya motif transaksi adalah motif kebutuhan sehari-hari. Apa misalnya? Sehari-hari Anda butuh uang untuk apa? Ya yang basic need lah. Makan, minum, ya. Terus kemudian kalau Anda melihat bahwa beli pulsa itu adalah wajib untuk edukasi, ya itu berarti motif transaksi. Ya. Itu adalah motif transaksi. Ya. Terus kemudian precautionary motif. Precautionary itu artinya hati-hati, ya. Motif berjaga-jaga maksud saya gitu ya. Jadi orang megang uang itu ya setelah transaction itu ya sudah. Yang kedua itu adalah precautionary. Precautionary itu adalah untuk jaga-jaga. Jaga-jaga itu maksudnya bagaimana? Jaga-jaga itu adalah uang itu bisa keluar atau tidak kalau memang yang tidak kita harapkan itu kemudian terjadi, baru itulah kemudian keluar uang. Maksudnya apa? Demand for money untuk transaction Anda sudah siapkan. Hari ini beli apa, besok beli apa, dan sebagainya. Itu yang untuk keperluan sehari-hari. Tapi di luar itu, ada alokasi dana yang Anda siapkan, ya, money demand ya, Anda siapkan di dompet Anda, tetapi belum tentu Anda keluarkan. Apa itu? Yaitu jaga-jaga kalau misalnya Anda batuk dan harus beli obat di apotek dan sebagainya. Itu namanya precautionary motive. Ya. Unexpected need, ya. Caution itu bantalan ya, bantalan against unexpected need ya. Yang tidak diharapkan, misalnya hospitalized ya. Nah, sehingga demand for precautionary money balance is proportional to income. Maksudnya kalau income kita besar ya, maka motif precautionary ya, uang untuk alokasi dana untuk berjaga-jaga itu juga akan tinggi. Nah, yang ketiga sekarang. Nah, ini yang saya bilang bahwa if Keynes has ended this theory with transaction in a precautionary motive, income would be only important determinant of the income. He would not have added much to the classical approach. Maksudnya bagaimana? Yang 1-2 tadi, yaitu yang motif transaksi, ya, dan kemudian motif jaga-jaga, precautionary, ya, jaga-jaga, itu Keynes sama dengan classical. Tapi yang ketiga itu adalah motif spekulasi nih. Motif spekulasi. Ini yang sekarang motif spekulasi ini. Ini yang kemudian Keynes tidak sama dengan klasik. Keynes took the view that money is a store of wealth and called this reason of holding money is a speculative motive. Ya, jadi menurut Keynes ada lagi yaitu motif spekulasi. Ya, mau megang uang atau mau cari alternatif untuk untuk investasi dengan uang yang ada itu, ya. Nah ini, Keynes look carefully at the factor that influence the decision regarding how much money to hold as a store of wealth, especially interest rate. Ya, simpelnya Keynes itu mengatakan begini. Why would individual decide to hold their wealth in the form of money rather than bonds? Nah, ini saya jelaskan dulu tentang bonds ini ya. Jadi intinya begini.
gains itu kan ada 3. Oke lah, yang pertama sama kedua ini sudah teratasi. Jadi money demand itu mengalokasikan uang untuk motif transaksi sudah dilakukan. Melakukan alokasi dana untuk berjaga-jaga atau precautionary sudah dilakukan. Nah, ini masih ada sisa nih. Nah, Keynes itu mengatakan bahwa kamu megang uang sama untuk investasi, apa sih sebetulnya dasarmu apa? Nah, itu yang kemudian Keynes itu mengatakan motif spekulasi. Ya, motif spekulasi. Oke. Keynes dalam motif spekulasi itu bahasa mudahnya itu adalah begini. Mending mana pegang uang atau pegang obligasi atau bonds. Bonds ini kan itu obligasi ya. Obligasi. Ya. Oke, saya mau jelaskan dulu tentang obligasi ini supaya Anda paham. Ya. Jadi saya mau jelaskan tentang obligasi. Oke ya. Obligasi itu begini ya. Bonds atau obligasi itu adalah surat hutang. Surat hutang. Ya. Misalnya firm A itu dia issue bonds. Firm A itu artinya perusahaan A ya. Misalnya perusahaan A ini dia tidak untuk mau ekspansi bisnis, dia tidak pinjam bank, tapi dia mengeluarkan surat hutang atau dia mengeluarkan bonds. Ya, maka firm A itu issue bonds. Ya, misalnya di sini adalah firm A ini dia butuh 100 M, ya, 100 miliar. Terus kemudian 10% per tahun bunganya, ya bunga. Ini kita bicara bonds konvensional ya, bukan suku, bukan saham gitu ya. Terus kemudian 10 tahun. Ya. 100 miliar rupiah, bunga 10% per tahun, dan kemudian durasinya 10 tahun. Artinya apa? Seolah-olah firm A itu bilang sama masyarakat luas itu begini, saya mau ekspansi bisnis, ya. Saya tidak mau ke pinjam uang di bank karena alasan tertentu, saya mau mengeluarkan obligasi saja. Saya butuh dana 100 miliar rupiah. Siapa yang beli bond saya, ya, nanti saya akan beri 10% bunganya per tahun. Ya. Berarti kalau 10% dari 100 itu kan 10 M per, ya, 10%-nya dari 100 per tahun. Ya. Selama 10 tahun. Nah, firm A bilang begitu. Ya. Terus sehingga siapa yang beli gitu ya, ada orang yang beli cuma 10 M, ya, ada orang yang beli 20 M dan sebagainya itu. Maka dia akan dapat bunganya 10% ya dari investasinya dia. Ya, misalnya ada investor ya, investor B, dia cuma 10 M saja, beli 10 M dari 100 ini. Ya, berarti dia akan dapat 10%-nya, berarti dia akan dapat 1 M. Dan 1 M ini fix ya, 10% dari bonds ini fix. Ya, dia nggak akan berubah-ubah. Ya, 10% itu akan tetap terus. Ya, ketika Anda beli bonds itu. Harganya adalah 100 M. 100 M itu adalah harganya. Ya. Nah, suatu ketika ya, kondisi seperti ini ya. Maka katakanlah ini 100 M ini ternyata terjual semua ya. Ya, yang beli bisa sekian banyak orang gitu ya. Suatu saat interest rate-nya itu adalah naik, ya. Interest rate-nya naik menjadi katakannya 15% per tahun, ya. Maka ini ya, katakan ini firm A ya. Firm A ini issue bonds ya dengan komposisi seperti ini. Terus 1 tahun atau 2 tahun berikutnya firm B ya mengeluarkan obligasi juga. Jadi firm B ya, bukan firm A. Firm B itu mengeluarkan obligasi juga yang mirip, tetapi ininya
bunganya itu 15%, kan lebih menarik daripada firm A. Ya kan? Firm B itu lebih menarik daripada firm A. Ya. Otomatis kalau firm B itu lebih lebih menarik daripada firm A. Nah, yang investor B tadi, ya, dia kan cuma dapat 10% investasi 10M, ya, kemudian dia dapat 10%, jadi dia 1M. Padahal ada firm B yang kemudian dapat 15%. Berarti sebetulnya firm B ini kan lebih menguntungkan, ya, firm B ini lebih menguntungkan. Nah, gimana caranya, ya, kalau ada kemudian ada investor C, ya, itu dia dihadapkan mau beli yang firm B atau dia beli bonds dari investor B. Nah, misalnya investor C ini dia cuma punya uang 10M, ya, sama dengan yang investor B. Dia mau beli, misalnya investor B ini dia mau jual bonds yang dia beli dari firm A, ya, yang dia mau beli dari firm A. Investor C punya uang 10M, dia dihadapkan pada dua pilihan. Mau beli bonds dari investor B 10M, 10%, atau investor C ini mau beli bondsnya firm B yang 100M dengan 15%. Otomatis investor C kan lebih mending ke firm B kan, bunganya lebih besar, 15%, daripada ini cuma 10%. Ya. Nah, gimana caranya, ya, supaya bonds yang dimiliki oleh investor B bisa kejual ke C? Nah, gimana caranya? Caranya adalah investor B ini menurunkan harganya. Jadi bukan 10 miliar, tetapi mungkin 8 miliar. Dengan 10% itu tetap, yaitu 1M-nya ini tetap. 1M dari yang tertulis di sini, ya. Ini 10M ini tertulis di obligasinya. Ya. Artinya apa? Artinya C kemudian dia dihadapkan pada dua pilihan, mau beli 10M dengan 15%, ya, atau dia mencari yang lebih murah ini. Mencari yang lebih murah, ya, 8M, tetapi dia dapat 10%-nya yaitu 1M. Nah, itu yang harus dihadapi oleh C. C mungkin ya kurang lebih sama saja. Ini kan dia dapat 15% dari 100, ini kan dapat 15M. Nah, 15M. Ini ya, 1,5M. Ya. Nah, ini kalau 10M dia keluarkan semua untuk beli C, dia akan dapat 1,5M. Tapi kalau dia 10M ini dia beli dari investor B, dia cukup ada diskon 8, tapi dia dapat 1M. Nah, artinya investor B itu memurahkan harganya menjadi 8M, tapi kemudian nanti dia akan dapat bunganya adalah 1M. Nah, kemudian mana yang dia pilih? Nah, inilah yang kemudian ada rumus, yaitu ketika bonds itu harganya naik, interest rate-nya naik, ya, bonds itu interest rate-nya naik, maka harga bonds itu akan turun dari 10 menjadi 8 supaya laku. Ya. Jadi dari 10% yang kemudian naik menjadi 15%, itu berarti I-nya naik, itu menyebabkan harga bonds yang lama itu menjadi turun. Ini adalah kuncinya. Ya. Saya ulangi, ini adalah kuncinya. Ketika harga interest rate itu naik, harga bonds itu turun. Saya ulangi ceritanya, ya.
ini ada perusahaan namanya firm A butuh dana, dia isu bonds. Yang beli investor B, dia cuma beli 10M. Ini tulisnya 100M. Ya. Kemudian 10%, maka kalau misalnya 10M dan 10%, maka si investor B ini dia akan dapat 1M per tahun. Ya. Kemudian 1 tahun atau 2 tahun lagi, firm B itu mengeluarkan bonds. Ya. Nilainya sama 100M, kemudian bunganya yang beda, bunganya lebih tinggi dari firm A tadi. Firm B itu memberikan bunga 15%. Ya. Kalau bunganya 15%, maka investor C ini ketika dia punya uang 10M, dia mau beli yang mana? Pasti kalau dia investor C ini dihadapkan pada dua pilihan, misalnya tawaran dari investor B yaitu 10M dengan bunga 10%, atau firm B yang menjual 100M ini bisa dibeli dengan 10M ini dengan bunganya 15%. Pasti investor C pilih yang 15% kan? 15% karena lebih tinggi. Harganya 10M. Tetapi investor B masih bisa menjual ke C kalau dia memberikan diskon. Oke lah, aku kasih diskon harganya ini bukan 10M, tapi saya turunkan menjadi 8M, kamu akan tetap mendapatkan 10% dari 10M ini, yaitu 1M. Nah, mana yang kemudian dia pilih? Itulah yang kemudian dipilih oleh investor. Jadi intinya adalah saya ingin menjelaskan, kalau suku bunga itu adalah naik, ini ke sini, ya, maka harga bonds itu akan turun. Jadi yang 10M menjadi 8M. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ya. Yang dimaksud di sini, ya. Interest rate, ya. Why would individual decide to hold their wealth in the form of money rather than bonds? Nah, saya mau menjelaskan bonds itu seperti apa dalam operasionalnya seperti tadi. Kalau interest rate-nya itu naik, ya, interest rate naik, maka harga bonds akan turun. Ya, pegang dulu, saya akan lanjutkan ceritanya. Ya, oke. Keynes assume that expected return of money was zero. Artinya tadi ya, yang spekulatif motif tadi, itu Keynes seolah-olah mengatakan begini. Saya punya 3 motif, ya. Motif transaksi, oke, kamu sudah mengalokasikan dana untuk transaksi. Motif precautionary, jaga-jaga, kamu sudah mengalokasikan dana untuk jaga-jaga. Kamu masih punya uang, ya, masih punya sisa uang. Kamu lebih mending pegang uang cash atau kamu pegang bonds, ya. Nah, kemudian dia mengatakan, ya, for bonds there are 2 components of expected return, ya. Interest payment yang tadi saya jelaskan dan expected rate of capital gain. Capital gain itu dari mana? Capital gain itu adalah ketika investor tadi membeli dengan harga 8, ya. Tadi kan beli dari investor B harganya 8, ya. Nanti kalau jatuh tempo, dia itu akan mendapatkan 10. Karena yang tertulis di sini, ya, yang tertulis di surat berharganya itu adalah 10M. Itu namanya capital gain. Ya. Jadi si C itu kalau beli, ya, itu ada 2 komponen, yaitu interest payment. Dia mendapatkan 10%-nya atau 15%-nya, gitu ya, tergantung bonds mana yang dia beli, sama expected rate of capital gain, ya, sama capital gain, yaitu selisih harga yang Anda beli dengan harga yang nanti pada saat maturity-nya berapa.